Berarti ada perlawanan. Ya ada. Terkait tragedi kereta api yang menabrak truk tangki di Cirebon, Jawa Barat, polisi memastikan akan memeriksa sopir truk tangki air yang terlibat tabrakan dengan kereta api menoreh di Kabupaten Cirebon. Namun, pemeriksaan tersebut masih menunggu kondisi sopir pulih lantaran yang bersangkutan saat ini masih menjalani perawatan medis. Hal itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Mangku Anom Sutresno, usai meninjau langsung lokasi kecelakaan di perlintasan jalur bebas Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, pada Rabu 21 Januari 2026 hari ini, Tribuners. Dan untuk lebih lengkapnya, terkait hal ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon. Rekan Eki Yulianto, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Alvin. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana jalur kereta api di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang biasanya lengang mendadak berubah mencekam pada Rabu dini hari tanggal 21 Januari 2026. Sebuah kecelakaan serius terjadi ketika kereta api menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen menabrak sebuah truk tangki air yang mogok tepat di tengah jalur rel. Insiden ini terjadi sekitar pukul 2:47 di KM 201+400 wilayah Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan keterangan PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon, kejadian bermula saat truk mengalami gangguan mesin dan berhenti di jalur rel aktif. Pada saat bersamaan, kereta api menoreh melaju di jalur bebas tanpa perlintasan resmi dengan kecepatan normal sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan keras mengakibatkan bagian depan lokomotif mengalami kerusakan parah. Bahkan roda truk dilaporkan terseret hingga sekitar 500 meter dan tersangkut di bawah lokomotif. Kondisi ini membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama. Pihak KAI memastikan meski kecelakaan tergolong berat, tidak ada korban jiwa dari penumpang. Seluruh penumpang kereta api menoreh dinyatakan selamat dan telah dievakuasi dengan aman. Namun, dari pihak kru kereta, masinis dan asisten masinis mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, sopir truk tangki air juga dilaporkan mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyatakan pemeriksaan terhadap sopir akan dilakukan setelah kondisi kesehatan dinyatakan pulih. Akibat kejadian ini, lokomotif kereta api menoreh mengalami anjlok dengan 3 as roda keluar dari rel. Proses evakuasi menggunakan alat berat dan railway crane baru dapat diselesaikan pada pagi hari sekitar pukul 9:15. Setelah lokomotif berhasil diangkat, jalur kereta api di Petak Waruduwur Babakan kembali dinyatakan normal. Meski demikian, untuk jalur hilir atau arah Jakarta, PT KAI masih memperlakukan pembatasan kecepatan karena ditemukan sejumlah bantalan rel yang rusak dan memerlukan perbaikan lanjutan. Insiden ini juga berdampak pada perjalanan kereta api di lintas utara Jawa. Sedikitnya 5 hingga 6 perjalanan kereta mengalami keterlambatan dengan durasi lebih dari 1 jam. PT KAI pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan perjalanan yang terjadi. Sementara itu, polisi bersama petugas KAI dan Polsuskan langsung melakukan pengamanan lokasi sejak dini hari. Jalur kereta tetap dapat dilalui meski sempat terjadi antrian dan keterlambatan perjalanan. Alvin, kecelakaan ini kembali menjadi peringat pentingnya kewaspadaan di jalur rel, terutama di perlintasan tidak resmi atau jalur bebas. Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melintas sembarangan dan selalu mengutamakan keselamatan. Kami akan terus memantau perkembangan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Alvin, kembali ke studio. Pada dini hari tadi sekitar pukul 02.47 telah terjadi temperan KA menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen dengan sebuah truk di KM 201+400. Akibat dari truk ini mengalami gangguan di tengah rel. Jadi truk ini infonya tidak bisa melakukan perjalanan atau berhenti gitu ya, sehingga tidak dapat dihindari terjadi benturan antara kereta api dengan truk tersebut. Alhamdulillah dari kejadian tersebut tidak ada korban meninggal baik dari penumpang maupun petugas KAI. Hanya 1 orang asisten masinis mengalami luka dan saat ini asisten masinis dan masinis telah dibawa ke rumah sakit Walet.
Kami dari PT Kereta Api Daup 3 Cirebon menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan kereta api yang mengalami keterlambatan perjalanan akibat dari gangguan perjalanan kereta api. Emang ada berapa yang terlambat, Pak? Untuk yang terlambat masih kami update terdahulu ya. Tapi dari kondisi di lapangan, dari jalur hilir tidak dapat dilalui karena masih dalam proses evakuasi lokomotif yang mengalami kerusakan. Dan untuk jalur hulu sudah dapat dilalui dengan kecepatan normal, sehingga kereta api yang melakukan perjalanan bisa melalui jalur hulu tersebut. Pak, pada saat itu gerbong ada penumpangannya enggak, Pak? KA Menore ini ada penumpang gitu ya. Namun alhamdulillah dari seluruh penumpang tidak mengalami cedera. Udah dievakuasi, Pak? Gerbong KA Menore tadi setelah dilepas dari lokomotif dan diganti lokomotif ya, KA Menore dapat melakukan perjalanan sekitar pukul 05.27. Kereta api Menore jurusan Semarang Utama Pasar Senen. Anjlokan ini disebabkan oleh kereta apinya menempel atau ditabrak oleh truk tangki air di pintu perlintasan di desa sini. Akibatnya lokomotif anjlok sebanyak 3 as atau 1 bogi. Kemudian untuk penumpang alhamdulillah tidak ada korban. Namun dari kru kami, dari kru masinis dan asisten masinis luka cukup sedang, kaki patah, kemudian masinis juga tulang rusuknya patah, dan saat ini sudah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Lumpur. Kemudian setelah kejadian kami berupaya untuk menangani evakuasi. Untuk kereta api Menore sendiri sudah dibawa ke tujuannya, tadi sudah dibawa ke Babakan kemudian ke Pasar Senen. Untuk sisanya lokomotif barusan sekitar jam 9.15 sudah selesai evakuasi dan sekarang lagi dibawa ke stasiun Waruduwur. Dan untuk posisi jalan rel, posisi antara petak jalan Waruduwur Babakan sudah normal kembali. Namun untuk jalur hilir atau jalur arah ke Jakarta, kita masih pasang pembatasan kecepatan taspat 40 km per jam karena ada beberapa bantalan yang rusak, yang patah, sehingga perlu perbaikan lanjut. Mungkin demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.